Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Halo, apa kabar teman-teman? Semoga sehat selalu dan rezekinya berlimpah. Amin. Jumpa lagi di channel penjelajah keindahan alam, wisata dan budaya, yaitu channel Mata Pemandangan. Teman-teman, di video ini akan ditampilkan perjalanan secara lengkap dari pusat kota Jogja menuju ke Bukit Kelangon. Mulai dari Tugu Jogja, lalu Malioboro, titik 0 km Jogja, Jalan Kaliurang, hingga sampai di area Bukit Kelangon untuk menikmati keindahannya dalam suasana Agustus dan gagahnya Merapi di pagi hari. Jadi di dalam video ini kita bisa menikmati suasana di Malioboro dan suasana di Kelangon ya teman-teman. Selain itu di dalam video ini juga akan ditampilkan kondisi Kelangon saat siang hari ketika Gunung Merapi terlihat sangat jernih dan jelas. Dan kondisi ketika Kelangon penuh dengan kabut teman-teman. Dalam video ini juga akan ditampilkan nama dan cerita jalan yang nanti akan kita lalui. Kemudian di deskripsi video ini juga sudah tersedia stempel waktu atau stempel menitan. Jadi jika teman-teman tertarik pada bagian tertentu tinggal klik saja di stempel waktunya. Oke, sebelum lanjut lebih detail ke perjalanan hingga di lokasi, mari kita ketahui dulu di mana letak Bukit Kelangon dan peta rute perjalanannya teman-teman. Bukit Kelangon terletak di Dusun Kali Tengah Lor, Desa Glagaharjo, Kapanewon, Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terletak di lereng Merapi dengan ketinggian sekitar 1100 hingga 1200 meter di atas permukaan laut dan berjarak sekitar 4 km dari puncak Gunung Merapi. Dari pusat kota Jogja berjarak sekitar 31 km dan dapat ditempuh dengan kendaraan darat dalam waktu sekitar 1 jam 15 menit. Baik teman-teman, mari kita segera lanjut ke video perjalanan menuju ke Bukit Kelangon. Teman-teman, saat ini kita melaju di Jalan Malioboro, sebuah kawasan yang namanya sudah mendunia ya. Siapa sih yang nggak kenal Malioboro? Jalan ini selalu ramai dilewati oleh wisatawan, seniman jalanan, hingga pertunjukan musik tradisional, atau kadang-kadang ada karnaval juga ya. Tahukah teman-teman kalau Malioboro ini punya sejarah panjang dan penuh makna? Mari kita mulai dari asal-usul namanya teman-teman. Ada dua versi yang cukup terkenal. Pertama, kata Malioboro itu diyakini berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu Maliabara, yang berarti untayan bunga. Kalau tulisan bahasa Indonesianya Maliabara gitu ya, tapi kalau di bahasa Jawa bacanya bisa Malioboro, yang berarti untayan bunga. Dulu tiap kali raja atau pejabat penting lewat, jalan ini akan dihiasi dengan rangkaian bunga yang indah. Kemudian versi kedua, nama Malioboro kemungkinan diambil dari nama seorang bangsawan Inggris, yaitu Duke of Marlborough. Saat Inggris berkuasa di Jawa antara tahun 1811 hingga tahun 1816. Jalan ini diberi nama untuk menghormatinya. Seiring waktu, sebutannya berubah di lidah masyarakat Jawa menjadi Malioboro. Jika kita melihat ke belakang, sejarah Malioboro dimulai sejak tahun 1758 saat Keraton Jogja berdiri. Jalan ini merupakan bagian penting dari sumbu filosofis Yogyakarta, yaitu Gunung Merapi di utara, Tugu Palputih atau Tugu Jogja, Jalan Mangkubumi, Malioboro, Keraton hingga Laut Selatan. Garis lurus ini bukan kebetulan ya, melainkan simbol hubungan kosmis antara manusia, alam, dan Sang Pencipta. Seiring berjalannya waktu, Malioboro berkembang menjadi pusat perdagangan. Pada masa kolonial Belanda, banyak bangunan bergaya Eropa didirikan di sekitarnya, seperti Hotel Garuda, kantor pos besar, Benteng Vredenburg, dan Gedung Agung. Suasana kota modern bercampur dengan budaya Jawa yang kental. Di masa revolusi kemerdekaan, Malioboro juga punya peran penting. Jalan ini sering jadi tempat berkumpulnya pejuang, seniman, dan budayawan. Malioboro menjadi saksi bisu semangat rakyat Yogyakarta dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dan sekarang Malioboro tetap hidup sebagai ikon wisata Jogja. Di sini teman-teman bisa menemukan batik, kerajinan tangan, kuliner khas, hingga pertunjukan seni. Setiap sudutnya menawarkan pengalaman yang berbeda, dari siang yang penuh hiruk-pikuk hingga malam yang romantis dengan lampu jalanan yang temaram. Jadi Jalan Malioboro bukan sekedar pusat belanja atau jalan raya biasa. Ia adalah urat nadi kota Jogja teman-teman. Tempat di mana sejarah, budaya, dan kehidupan modern berpadu menjadi satu. Kalau teman-teman main ke Jogja, jangan lupa sempatkan untuk berjalan kaki di sepanjang Malioboro. Rasakan denyut kehidupan kota ini, hirup aromanya, dengarkan musik jalanannya, dan biarkan Malioboro bercerita dengan caranya sendiri. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih.
Menjelang sampai di titik 0 km Yogyakarta, suasana semakin terasa penuh sejarah. Di sebelah kiri berdiri kokoh benteng Vredenburg, saksi bisu perjuangan rakyat melawan penjajah. Sementara di sebelah kanan tampak megah Gedung Agung, istana kepresidenan yang pernah menjadi pusat pemerintahan Indonesia ketika ibu kota dipindahkan ke Yogyakarta pada tahun 1946. Teman-teman, saat ini kita sedang berada di salah satu spot paling ikonik di Yogyakarta, yaitu titik 0 km. Bisa dibilang ini jantung kota Jogja ya, tempat di mana sejarah, budaya, dan kehidupan modern bertemu menjadi satu. Kalau kita berdiri di sini, suasananya memang khas banget ya. Jalan besar yang ramai, arsitektur bangunan kolonial yang megah, dan aktivitas warga yang gak pernah sepi dari pagi sampai malam. Tidak jauh dari sini ada Museum Serangan Umum 1 Maret yang menyimpan kisah heroik rakyat Yogyakarta saat berhasil merebut kota ini dari Belanda pada tahun 1949. Walau hanya 6 jam, peristiwa itu sangat bersejarah karena membuktikan pada dunia bahwa Indonesia masih ada dan berdaulat. Selepas dari titik 0 km, kita akan memasuki Jalan Panembahan Senopati. Nama jalan ini diambil dari Panembahan Senopati ing Ngalogo Sayyidin Panatagama Khalifatullah atau biasa disebut Panembahan Senopati, pendiri kerajaan Mataram Islam pada akhir abad ke-16. Beliau bernama asli Danang Sutowijoyo yang awalnya adalah menantu sekaligus anak angkat Ki Ageng Pemanahan. Setelah berkuasa di Mataram, ia memproklamirkan diri sebagai raja pertama dengan gelar Panembahan Senopati. Panembahan Senopati dikenal sebagai sosok visioner, pemimpin yang gagah berani, dan cikal bakal berdirinya 2 kerajaan besar di Jawa, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kasunanan Surakarta. Jalan ini membentang dari titik 0 km ke arah timur, sejajar dengan sisi selatan benteng Vredenburg, lalu menghubungkan pusat kota ke arah timur hingga ke perempatan Gondomanan. Teman-teman, di depan kita ini adalah perempatan Gondomanan. Dari perempatan Gondomanan kita akan berbelok ke arah utara, maka kita memasuki Jalan Mayor Suryotomo. Nama jalan ini diambil dari seorang tokoh pejuang kemerdekaan yaitu Mayor Suryotomo, perwira TNI yang turut berjuang mempertahankan Yogyakarta pada masa agresi militer Belanda. Di sepanjang Jalan Mayor Suryotomo, kita akan menjumpai deretan pertokoan, hotel, dan pusat perbelanjaan modern yang menyatu dengan suasana khas kota tua Jogja. Dari Jalan Mayor Suryotomo, kita sampai di sebuah perempatan. Bila kita terus melaju ke arah utara, maka kita memasuki Jalan Mataram. Saat mulai memasuki jalan ini, di sebelah kiri kita akan melihat sebuah masjid yang megah, yaitu Masjid Quwwatul Islam. Masjid ini menjadi salah satu ikon baru di kawasan ini. Arsitekturnya nampak anggun dan menambah suasana religius di tengah hiruk-pikuk kota. Nama jalan ini diambil dari Kerajaan Mataram Islam, kerajaan besar yang menjadi cikal bakal lahirnya Kesultanan Yogyakarta. Teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan dan kita akan keluar dari Jalan Mayor Suryotomo. Kita belok kanan mengarah ke tujuan Jalan Kaliurang atau area UGM. Dan saat ini kita masuk di Jalan Mas Soeharto. Nama jalan ini diberikan untuk mengenang jasa Mas Soeharto, seorang tokoh pejuang kemerdekaan asal Yogyakarta. Beliau berjuang melawan penjajah dan gugur sebagai pahlawan, sehingga namanya diabadikan menjadi salah satu ruas jalan di pusat kota. Dengan nama seorang pejuang, Jalan Mas Soeharto seakan menjadi pengingat bahwa kemerdekaan dan semangat belajar generasi muda selalu berjalan beriringan di kota pelajar ini. Kemudian tidak jauh dari sini ada pertigaan. Dari sini kita keluar dari Jalan Mas Soeharto dan kita ambil kiri masuk ke Jalan Tukangan. Nama jalan ini diambil dari kawasan permukiman lama yang memang sejak dahulu dikenal sebagai Kampung Tukangan.
Dalam bahasa Jawa, kata tukang biasanya merujuk pada para pekerja atau pengrajin, dan kawasan ini dulunya memang banyak dihuni oleh masyarakat dengan berbagai keahlian dan keterampilan. Dan disinilah kemudian nama Tukangan melekat hingga menjadi nama jalan. Selepas melewati jalan Tukangan, kita akan sampai di sebuah perlintasan kereta api. Perlintasan ini merupakan salah satu akses penting menuju stasiun Lempuyangan, stasiun legendaris di Yogyakarta yang dikenal sebagai stasiun kereta api kelas ekonomi pertama di kota ini. Setelah melewati rel kereta, kita masuk ke Jalan Lempuyangan. Nama jalan ini diambil dari kawasan Lempuyangan yang sudah dikenal sejak zaman dahulu. Konon kata lempuyangan ini berasal dari nama tanaman lempuyang, sejenis empon-empon atau tanaman obat tradisional yang banyak tumbuh di daerah ini pada masa lalu. Kemudian tidak jauh dari sini kita tiba di sebuah pertigaan. Dari titik ini kita wajib belok kiri ya teman-teman, karena jalan yang akan kita masuki merupakan jalur searah. Inilah Jalan Yosudarso, sebuah ruas jalan yang mengelilingi kawasan Stadion Kridosono, salah satu stadion bersejarah di kota Yogyakarta. Nama jalan ini diambil dari Laksamana Madya Yosudarso. Beliau adalah pahlawan nasional yang gugur dalam pertempuran Laut Aru tahun 1962. Beliau menjadi simbol keberanian Angkatan Laut Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayah negara. Kini Jalan Yosudarso tidak hanya menjadi akses penting di pusat kota, tapi juga sering dipadati oleh aktivitas olahraga dan berbagai acara masyarakat. Masih menyusuri Jalan Yosudarso, tepat di sisi jalan ini kita akan melewati salah satu sekolah menengah atas ternama di Yogyakarta, yaitu SMA Negeri 3 Yogyakarta. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu SMA favorit dan bersejarah di kota Gudeg. Gedungnya sendiri sudah berdiri sejak zaman kolonial Belanda, sehingga nuansa bangunannya masih kental dengan arsitektur kuno yang khas. Selanjutnya perjalanan kita berlanjut dengan berbelok kiri menuju arah utara. Kini kita memasuki Jalan Suroto, sebuah ruas jalan yang cukup tenang di kawasan pusat kota. Jalan ini dinamai dari Kolonel Suroto, seorang tokoh militer Indonesia yang turut berjuang dalam mempertahankan kedaulatan bangsa. Meski tidak sepanjang Malioboro atau jalan utama lainnya, Jalan Suroto ini punya karakter khas, yaitu rindang, asri, dan dikelilingi oleh bangunan lama serta kawasan hunian yang nyaman. Suasana di sini terasa sedikit berbeda, lebih tenang ya, seakan membawa kita keluar sejenak dari keramaian kota, meskipun letaknya masih berada di jantung Yogyakarta. Masih di Jalan Suroto, di sisi kiri jalan kita akan menemukan sebuah bangunan besar yang cukup familiar, yaitu toko buku Gramedia. Bagi masyarakat Yogyakarta, Gramedia bukan sekedar toko buku, melainkan juga pusat literasi dan kreativitas. Setelah melewati gedung Gramedia dan melintas lurus dari perempatan, kini kita memasuki Jalan Cik Ditiro. Jalan ini diambil dari nama pahlawan nasional asal Aceh, Teuku Cik Ditiro, yang dikenal sebagai pejuang tangguh melawan penjajahan Belanda di abad ke-19. Kawasan ini benar-benar menjadi salah satu jalur vital yang menghubungkan pusat kota dengan kawasan pendidikan dan pemukiman di bagian utara. Teman-teman yang budiman, jangan lupa subscribe, like, dan share channel ini. Terima kasih. Di ruas jalan ini berdiri salah satu rumah sakit bersejarah di Yogyakarta, yaitu Rumah Sakit Bethesda. Didirikan pada awal abad ke-20 oleh Zending Belanda. Bethesda menjadi salah satu rumah sakit tertua di Jogja dan hingga kini tetap menjadi pusat layanan kesehatan utama masyarakat. Kemudian saat ini kita sampai di Bundaran UGM, sebuah ikon simpul lalu lintas yang ramai di kawasan pendidikan Yogyakarta. Dari bundaran ini kita belok kiri dan memasuki Jalan Terban.
Di sisi kiri jalan nampak sebuah bangunan yang sangat dikenal mahasiswa dan masyarakat sekitar, yaitu Mirota Kampus. Toko ini sudah lama menjadi andalan mahasiswa UGM maupun warga sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, mulai dari alat tulis, perlengkapan rumah tangga, hingga aneka keperluan kampus. Selepas melewati Mirota Kampus di Jalan Terban, perjalanan kita berlanjut dengan belok kanan memasuki Jalan Persatuan. Nama jalan ini diambil dari semangat persatuan bangsa Indonesia yang menjadi pondasi utama berdirinya negara kita. Letaknya yang membelah kawasan kampus UGM membuat nama ini terasa sangat tepat. Secara di kawasan ini kita bisa merasakan bagaimana mahasiswa dari berbagai daerah berkumpul, belajar, dan berbaur bersama dalam satu kampus besar. Jalan Persatuan sendiri tidak terlalu panjang, namun cukup penting sebagai penghubung antara Jalan Terban dengan kawasan sekitar Universitas Gadjah Mada. Teman-teman, mari kita lanjut membelah area UGM dan menikmati suasana di Jalan Persatuan. Masih di sepanjang Jalan Persatuan, di sisi kanan jalan berdiri megah sebuah bangunan bersejarah dan ikonik milik Universitas Gadjah Mada, yaitu Baleirung UGM. Baleirung adalah gedung utama sekaligus simbol kebanggaan UGM. Gedung ini juga dikenal sebagai gedung pusat UGM. Bangunan ini diresmikan oleh Presiden Soekarno pada tanggal 19 Desember 1959. Arsitekturnya bergaya klasik modern dengan nuansa megah, melambangkan wibawa dan marwah UGM sebagai salah satu universitas tertua dan terbesar di Indonesia. Teman-teman, perjalanan kita lanjutkan hingga sampai di perempatan dan kita melintasi selokan Mataram, sebuah kanal bersejarah yang dibangun pada masa pendudukan Jepang dan hingga kini masih berfungsi sebagai saluran irigasi utama di kawasan Yogyakarta. Dari perempatan ini kita lurus masuk ke Jalan Kaliurang. Jalan ini adalah salah satu jalur utama menuju ke arah utara, menghubungkan pusat kota dengan kawasan wisata Gunung Merapi dan daerah Kaliurang yang sejuk. Suasana di Jalan Kaliurang sangat khas, lalu lintasnya ramai oleh mahasiswa, pekerja, serta wisatawan. Di sepanjang jalan ini kita bisa menemukan deretan rumah makan, kafe, toko buku, dan berbagai fasilitas. Jalan ini seakan menjadi denyut nadi aktivitas mahasiswa UGM dan masyarakat sekitar. Teman-teman, mari kita lanjutkan hingga sampai di perempatan Kentungan, yaitu persilangan antara Jalan Kaliurang dengan Ring Road Utara.
Teman-teman, sebentar lagi kita akan sampai di salah satu titik persimpangan terpenting di sisi utara kota Yogyakarta, yaitu perempatan Kentungan. Disinilah Jalan Kaliurang bertemu dengan Ring Road Utara, membentuk simpang besar yang selalu ramai oleh lalu lintas. Persimpangan Kentungan menjadi salah satu pintu gerbang utama menuju pusat kota dari arah utara. Dari titik ini, jika kita terus melaju ke utara, Jalan Kaliurang akan membawa kita semakin dekat dengan kawasan wisata alam di lereng Merapi. Sedangkan bila berbelok ke timur atau ke barat, kita akan menyusuri jalur ring road yang menghubungkan berbagai kawasan penting di Yogyakarta. Perempatan Kentungan menjadi titik yang strategis dan sering dijadikan patokan arah bagi masyarakat maupun wisatawan. Teman-teman, mari kita lanjutkan perjalanan kita menikmati suasana di Jalan Kaliurang hingga nanti kita akan sampai di pertigaan Pamungkas, di mana kita akan meninggalkan Jalan Kaliurang untuk berbelok ke arah kanan memasuki Jalan Pamungkas.
Teman-teman, saat ini kita telah sampai di pertigaan Pamungkas dan kita akan ambil kanan masuk ke Jalan Pamungkas. Nama Pamungkas diambil dari seorang tokoh sekaligus pahlawan lokal, yaitu Brigjen Katamso Pamungkas. Beliau adalah salah satu pejuang yang gugur pada masa G30 SPKI tahun 1965. Untuk mengenang jasa dan pengorbanannya, beberapa fasilitas publik serta nama jalan di Yogyakarta menggunakan nama Pamungkas.
teman-teman, kita lanjutkan perjalanan hingga nanti kita bertemu dengan pertigaan. Makin kesini suasananya makin berbeda ya teman-teman. Saat ini kita makin memasuki suasana pedesaan. Teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan dan kita akan belok kanan masuk ke jalan Mencès Pokoh. Kemudian di depan ini ada pertigaan, kita ambil kanan masuk ke jalan Grogolan. Teman-teman, saat ini kita melaju mengarah ke timur hingga nanti bertemu dengan pertigaan yang akan mengarahkan kita masuk ke jalan Cangkringan.
Teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan dan kita akan belok kiri memasuki Jalan Cangkringan. Di sini suasananya berasa semakin asri dan lebih banyak hijau-hijaunya ya teman-teman. Teman-teman, saat ini kita mengarah ke utara. Nanti ada belok dikit tapi lanjut ke utara lagi hingga kita bertemu dengan pertigaan. Teman-teman, di depan kita ini ada pertigaan dan kita belok kanan keluar dari Jalan Cangkringan. Teman-teman, kita akan melintasi sistem pengendalian banjir, lahar, dan tanah longsor di daerah Brunggang, Sleman, Yogyakarta. Kita akan bertemu dengan sebuah batu berukuran besar sekitar 3 meter dengan tinggi 2,5 meter yang disebut dengan batu gajah tetenger. Batu tersebut adalah salah satu bukti kedahsyatan meletusnya Gunung Merapi pada tahun 2010 silam. Selain lahar panas yang meluluh lantakkan desa-desa di kaki gunung dan daerah sekitarnya, ada juga lahar dingin yang membuat jembatan dan jalanan hancur. Berjuta kubik bebatuan ikut terbawa dan terseret dari perut Gunung Merapi. Hal itu membuat kerusakan pemukiman, korban ternak, dan korban jiwa. Konon batu gajah tersebut tidak mau dipindahkan dari tempat di mana pertama kali ditemukan. Teman-teman, dari pertigaan yang barusan kita lewati, kita belok kiri masuk ke Jalan Klangon Gadingan. Lalu kita ikuti saja jalur utama ini hingga nanti sampai ke Bukit Klangon.
Teman-teman, suasana jalan mulai terasa khas pegunungan. Udara semakin sejuk, pemandangan di kiri kanan jalan dipenuhi dengan pepohonan hijau, kebun warga, dan sesekali terlihat ladang tanaman yang tumbuh subur di tanah vulkanik Merapi. Jalanan menanjak perlahan, memberi nuansa petualangan seakan kita semakin dekat dengan Gunung Merapi yang megah. Teman-teman, saat ini kita berada di sebuah gapura masuk ke suatu dusun di lereng Merapi yang bernama Dusun Kali Tengah Lor. Tempat ini sering dijadikan objek untuk berfoto maupun merekam video karena komposisinya yang indah, yaitu sebuah gapura estetik dengan jalan dan hijaunya tumbuhan pepohonan berlatar belakang gagahnya Gunung Merapi. Puncak Gunung Merapi nampak semakin jelas. Ini menandakan bahwa kita sudah dekat dengan Bukit Kelangon. Mari kita lanjut nikmati perjalanan ini hingga nanti sampai di Bukit Kelangon, teman-teman.
Dan akhirnya setelah kita menempuh perjalanan panjang menyusuri jalan-jalan Yogyakarta hingga lereng Merapi, saat ini kita telah sampai di area Bukit Kelangon. Di depan sini seharusnya kita belok kiri ke arah tempat parkir ya teman-teman. Tapi saya maju dulu sebentar untuk memantau suasana sekilas. Alhamdulillah cuaca pagi ini cerah teman-teman, sehingga kita bisa menyaksikan gagahnya Gunung Merapi. Nampaknya di sana sedang ada acara gladi bersih teman-teman. Oke, kita putar balik dulu menuju ke tempat parkir ya. Aku seneng drum band. Tiket masuknya per orang 4.000 teman-teman. Tiket parkir motornya itu 3.000. Teman-teman, kita akan coba parkir di pojokan sana ya. Area parkirnya luas ya teman-teman, dapat menampung cukup banyak mobil dan sepeda motor. Oke, kita parkirkan kendaraan di sini teman-teman. Kemudian mari kita lanjut berjalan menuju ke area lapangan. Ini parkirannya seperti ini teman-teman, lagi penuh ini ya. Ramai sekali ini teman-teman. Kebetulan ini nampaknya sedang ada acara gladi bersih untuk acara 17 Agustus ya. Wow, mantap sekali ya teman-teman. Kebetulan ini cuacanya cerah ya, jadi puncak Merapi kelihatan sangat jelas ya teman-teman. Bukit Kelangon ini berada di Desa Gelagarjo, Kecamatan Cangkringan, Sleman. Tempat ini terkenal sebagai gardu pandang Merapi yang paling dekat, dengan pemandangan luar biasa menghadap langsung ke puncak gunung. Ramai sekali. Di sini hanya berjarak 4 km saja teman-teman dari Kawah Merapi, sehingga suasana sejuk pegunungan bercampur dengan aura megah Merapi benar-benar terasa begitu nyata ya teman-teman. Di depan ini ada sebuah gapura bertuliskan Sugeng Rawuh, yang artinya adalah selamat datang. Mari kita lanjut naik ke atas teman-teman. Kemudian ini ada spot berupa tangga jembatan yang mengarahkan kita ke bukit yang di sebelah kanan itu teman-teman. Di jembatan ini biasanya banyak yang berdiri lalu berfoto-foto dengan tulisan Kelangon dan background Merapi. Tentu itu adalah komposisi yang sangat bagus ya teman-teman. Suasana pagi ini cerah tapi dengan kabut agak tipis teman-teman. Tentu tidak mengurangi penampakan keindahan puncak Merapi.
ada drum band teman-teman. Mantap ini, pas sekali ini. Jadi pas ada acara. Bagus no drum bandnya. Wah, ini cuaca cerah ya teman-teman. Mantap nih, cuacanya cerah. Merapinya terlihat sangat jelas sekali. Suasananya sangat meriah dan menenangkan hati ya teman-teman. Maju tak bentar. Naik ke sana. Teman-teman, mari kita lanjut naik ke atas bukit. Ramai sekali. Tapi kok aku tak nang isor. Teman-teman, kita coba naik ke Gardu Pandang. Kita coba cek seperti apa pemandangan dari Gardu Pandang ini teman-teman. Kita coba naik ke sini teman-teman. Kemudian di depan sana itu ada bumi perkemahan atau camping ground. Nanti kita coba datangin teman-teman. Sekarang kita lanjutkan dulu menikmati panorama dari gardu ini. Teman-teman, saat ini kita telah turun dari Gardu Pandang. Kemudian kita lanjut pantau menuju ke area bumi perkemahan atau camping ground. Dan inilah salah satu spot yang juga diminati di Bukit Kelangon, yaitu area camping ground. Hamparan tanah lapang yang hijau ini berada tepat di lereng Merapi, menjadikannya lokasi istimewa untuk mendirikan tenda. Bayangkan saat malam tiba, suasana begitu syahdu dengan dinginnya udara pegunungan yang menusuk, langit penuh bintang, dan siluet Merapi yang menjulang megah di kegelapan. Lalu ketika pagi datang, inilah momen yang paling ditunggu, yaitu puncak Merapi perlahan terlihat jelas, seolah menyapa setiap orang yang berkemah di sini. Tak heran bila banyak komunitas pencinta alam, keluarga, hingga wisatawan dari berbagai daerah memilih Bukit Kelangon sebagai tempat berkemah favorit mereka. Rasanya tidur di bawah langit Merapi adalah pengalaman yang akan selalu dikenang. Kemudian teman-teman, di depan kita ini ada sebuah bangunan sederhana namun penuh makna, yaitu pendopo Bukit Kelangon. Bentuknya terbuka dengan tiang-tiang kayu yang sederhana, namun justru itulah yang membuat suasana terasa begitu menyatu dengan alam. Selain sebagai tempat berteduh dan berkumpul, pendopo ini juga sering dijadikan lokasi acara budaya, diskusi, atau sekedar tempat wisatawan duduk santai menikmati keindahan alam. Teman-teman, berikutnya kami sajikan sekilas kondisi Bukit Kelangon saat cuaca benar-benar lebih cerah, minim kabut. Namun kali ini agak sedikit siangan ya teman-teman. Tapi karena hal ini maka puncak Merapi menjadi makin lebih kelihatan jelas ya teman-teman. Mari kita pantau suasananya. Lekuk-lekukan di kawah atau puncak Merapinya makin kelihatan jelas ya teman-teman. Gunung Merapinya jadi makin tampak dramatis teman-teman.
Lalu berikut ini adalah penampakan di Bukit Kelangon saat cuaca berkabut, teman-teman. Dan yang kita saksikan di sini adalah suasana mistik syahdu. Puncak Merapi tentunya ya sama sekali tidak nampak ya, teman-teman. Mari kita pantau sejenak suasana berkabut ini. Tak foto nih. Bukit Kelangon bukan hanya sekedar destinasi wisata, tapi juga tempat untuk merasakan kedekatan dengan Merapi sekaligus menyelami kisah bagaimana masyarakat lereng gunung hidup berdampingan dengan alam yang penuh misteri. Teman-teman, kita lanjut turun ke bawah dan kita akan coba ke warung untuk menikmati mie. Dan tiba-tiba Merapi sudah tertutupi awan ya teman-teman. Jadi saran saya jika teman-teman mau ke Bukit Kelangon, pantau dulu perkiraan cuaca pada pagi hari di area ini. Lalu datanglah ke sini di waktu sangat pagi, yaitu jam 6 atau jam 7 atau jam 8 pagi. Baik teman-teman, sekian dulu penjelajahan kita dari pusat kota Jogja menuju ke Bukit Kelangon. Semoga bermanfaat, ada kurang-kurangnya kami mohon maaf. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya.